Perkenalkan, nama saya Rabeka Septia dari kelas 4 IMP. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya mengenai penjualan online. Perkembangan penjualan di platform perdagangan elektronik atau e-commerce makin manis. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu pendorong peningkatan penjualan di e-commerce. E-commerce juga ini bahkan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi digital pada tahun ini yang diperkirakan bisa mencapai 70 miliar US dollar atau naik 49% years on years dari tahun lalu yang sebesar 47 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan keputusan pembelian secara online. Yang pertama itu ada simulasi pemasaran. Simulasi pemasaran sendiri memiliki 4 variabel, yaitu yang pertama ada variabel produk, harga, bauran promosi, dan tempat. Produk sendiri kita akan melihat kualitas pada barang tersebut, harga pada barang tersebut, pada toko harga produk dan barang pada toko tersebut. Terus juga bauran promosi itu sangat penting pada sebuah penjualan online. Karena ketika promosi kita baik, maka kita akan lebih dikenal pada masyarakat dan masyarakat akan percaya pada toko online tersebut. Nah, yang terakhir itu tempat. Tempat itu sesuai kita menjual di mana e-commerce yang sedang hype itu, misalkan pada saat zaman sekarang itu orang-orang sedang menggebu-gebu beli di TikTok Shop atau di Shopee, maka orang-orang akan lebih memilih ke Shopee atau ke TikTok Shop dibanding Tokopedia dan lain-lain karena mereka memiliki promosi misalkan gratis ongkir atau juga mereka memiliki voucher seperti itu. Itu akan menjadi salah satu keputusan pembelian secara online. Selanjutnya sendiri itu ada lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya juga memiliki 3 variabel. Yang pertama itu ada variabel keluarga, kelompok acuan, dan budaya. Ini sendiri maksudnya kita itu memilih suatu produk karena terpengaruh oleh lingkungan kita atau memang kebutuhan kita. Itu juga menjadi sebuah keputusan kita dalam membeli suatu produk. Misalnya nih, kita melihat teman kita memiliki baru beli di toko online itu sendal dan kita menyukai modelnya, maka itu juga akan menjadi pengaruh kita dalam membeli suatu produk gitu. Terus selanjutnya itu ada psikologi. Psikologi sendiri memiliki 4 variabel. Yang pertama itu ada variabel motivasi, kepribadian, belajar, dan sikap. Maksudnya itu kita sendiri ketika kita misalkan kita bosen nih di rumah karena belajar online, WFH atau segala macam bentuk kegabutan di rumah lah ya, misalkan kayak gitu. Nah, terus kita tuh melihat buka-buka TikTok nih, terus ada orang yang live shopping, terus mereka gratis ongkir dan promosi lainnya juga itu menjadi pengaruh kita ketika kita ingin berbelanja online. Selanjutnya ada sistem kontrol vendor. Yang pertama itu ada efisiensi, waktu, dan mudah penggunaan. Ketika kita belanja online, maka kita akan mempersingkat waktu kita dan juga mempermudah pada saat pembelian. Kita tidak perlu datang ke toko tersebut, tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi. Kita hanya memerlukan kuota handphone dan langsung bisa memesan apa yang kita cari. Misalkan kayak kita lagi belanja di Shopee, mereka akan mengantarkan barang itu dengan sistem gratis ongkir. Itu juga menjadi salah satu faktor besar mengapa orang lebih suka belanja online ya. Terus yang selanjutnya itu ada value. Value itu harga dan kualitas. Memang kita tidak bisa melihat kualitas barang itu sendiri secara langsung, namun kita bisa melihat ini apa sih namanya, kayak penilaian gitu. Kalau di Shopee kan ada penilaian gitu, kita bisa lihat apakah orang sesuai ekspektasi ataukah tidak. Itu juga bisa dilihat sih dari harga. Dan yang terakhir itu ada faktor yang mempengaruhi pembelian produk secara online. Yang pertama itu ada belanja online, gaya hidup, kepercayaan, kemudahan, dan kualitas informasi. 5 faktor ini sangat mempengaruhi ketika kita ingin melakukan pembelian secara online. Mengapa kita itu sangat berpengaruh? Karena ketika kita bosan, ketika kita di rumah, work from home, study from home, dan meminimalisir untuk bertemu dengan orang, maka belanja online adalah salah satu solusi yang baik. Misalnya ketika kita sudah bosan nih, kita buka suatu sosial media, lihat-lihat barang, maka itu akan menjadi salah satu faktor kita untuk membeli, padahal kita nggak butuh sebuah barang itu. Itulah namanya gaya hidup. Terus juga informasi-informasi yang lebih, misalnya pada saat pandemi ini kita disuruh beli obat ini, obat itu, maka kita akan lebih milih belanja online daripada langsung ke apotik, misalnya kayak gitu. Nah, kesimpulannya, pembelian secara online pada saat pandemi COVID-19 ini sangatlah tinggi dan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi digital pada tahun ini. Penjualan online juga memiliki beberapa faktor
faktor dan keputusan pembelian secara online, yaitu mulai dari stimulasi pemasaran, psikologi, lingkungan sosial budaya, sistem vendor, dan juga banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kita dalam pembelian secara online. Misalnya kayak gaya hidup, kepercayaan, kemudahan, kualitas informasi, belanja online. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih.